Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan berbagai macam nikmat serta karunia kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan penuh dengan semangat, penuh dengan kesungguhan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau, berjumpa dengan beliau di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab yang biasa kita baca setiap Sabtu subuh, ya. Di bulan Ramadan kita pindahkan pembacaan kitab ini setiap ba'da asar ataupun sore, ya. Kita sudah membahas di dalam pembahasan kitab Tazkiyatul Nafas karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita telah membahas ataupun telah membaca beberapa poin, beberapa bab
Setelah beliau memberikan muqaddimah tentang pentingnya tazkiyah an-nafas, belajar dan belajar bagaimana membersihkan jiwa kita, belajar dan belajar bagaimana membersihkan hati kita. Kemudian beliau memberikan beberapa poin, beberapa bab. Bab yang pertama yang telah kita baca, yang telah kita jelaskan adalah bab tentang ikhlas. Bagaimana beliau menukil di antara qaul di antara ulama bahwasanya ikhlasus sa'ah najatul abad. Ini betapa mulia, betapa pentingnya keikhlasan ini. Tidak ada yang tahu kecuali antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini kaitannya antara qalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Makanya ikhlas sesaat najatul abadi. Ikhlas sebentar saja dari seluruh sekian amal yang kita kerjakan. Kemudian ada satu amal yang benar-benar ikhlas, diperuntukkan, dipersembahkan hanya untuk Allah semata, maka itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Itulah yang akan mengantarkan seorang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu amal yang dibangun di atas keikhlasan. Satu amal yang dibangun di atas keikhlasan. Walakin akan tetapi ikhlas ini memang sangat sulit sekali. Sangat sulit. Makanya kalau ada orang yang merasa dirinya ikhlas, itu menandakan dia belum ikhlas, membutuhkan keikhlasan yang lain. Dan ikhlas ini adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Justru ketika seorang mengatakan saya ikhlas, berarti di dalam beramal dia berikhlas. Barang siapa yang beramal merasa dirinya telah ikhlas, maka dia harus membutuhkan keikhlasan yang lain. Betapa sulitnya bagaimana memurnikan tujuan semua ibadah yang kita lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ikatan, berkaitan dengan niat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kita persembahkan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, apakah untuk dipandang manusia, dilihat oleh manusia semata? Tidak. Tapi tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan yang berikutnya yang telah kita pelajari itu menyebutkan tentang apa? Tentang ba'dul azali anil ikhlas. Ini bab yang kedua ya. Ini sudah kita bacakan ya. Di antara qaul yang disebutkan ya bahwasanya al-mukhlisu, orang yang ikhlas itu apa? Man yaktumu hasanatuhu kama yaktumu man yaktumu sayyi'atihi. Baliknya, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Ini di antara qaul yang dibawakan oleh beliau ya, nukilan-nukilan para salaf yang dibawakan oleh penulis ataupun penyusun kitab ini. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan apa? Keburukan-keburukannya. Itu mukhlis namanya. Orang yang ikhlas. Nanti kita bisa merajaah kembali ya, dibaca ulang lagi ya. Kemudian yang ketiga apa? Dijelaskan tentang apa? Haqiqatun niyati wa fadluha. Tentang bagaimana keutamaan, bagaimana hakikat niat yang ada di dalam qalbu kita dan keutamaan niat ini. Karena Islam ya, karena agama ini punya dasar yang namanya hati.
yang berada di dalam qalbu, berada dalam qalbu, di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya apa? Pembahasan yang berikutnya sudah kita pelajari tentang fadilatul ilmi wa ta'lim, tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ta'lim, orang yang belajar ilmu, tentang keutamaan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Betapa agungnya ilmu dan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian yang kelima ataupun bab yang berikutnya kita tahfiz, kita ingat-ingat tema yang sudah kita bacakan, yakni anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Ini bab yang kelima tentang jenis-jenis hati dan pembagiannya. Jadi ada qalbul mayyit, ada qalbul marid, ada qalbul salim. Ya, ada qalbul salim, ada qalbul mayyit, ada qalbul marid atau salim. Ya, sudah kita sebutkan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari nanti tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi keturunan, anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di qalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, membawa hati yang selamat, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada iri, dengki, takabur, ujub, ya, dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Maka itulah ya hati yang selamat. Kemudian juga kita telah menyebutkan alamatul qalbi wa sihhatihi. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Kalau masih sehat-sehat, Masya Allah. Kalau sakit-sakit agak mendingan. Tapi yang lebih parah lagi adalah hati yang hati yang sudah mati. Ini sulit dan ini adalah musibah besar bagi seseorang yang jasadnya hidup akan tetapi hatinya mati. Maka ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian selanjutnya asbabu maradi al-qalbi. Sudah banyak ya. Yang sudah kita baca sudah banyak ya. Ketika diulang-ulang sambil direnungi terus ya. Bagus sekali pembahasannya ya. Asbabu maradi al-qalbi, tentang sebab-sebab ya datang sakitnya hati. Kemudian disebutkan sumumul qalbi al-arba'ah, 4 racun hati. 4 racun hati sumber di antara sumber utama. Jadi racun hati itu banyak sekali, tapi di antara sumber utamanya ada 4. Ada 4. Jemaah kita ada hilang satunya. Baik. Sumumul qalbi al-arba'ah. Ada 4 racun hati. Ini di antara sumber utama yang akan mengotori hati kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fudulul kalam. Fudulul kalam. Terlalu banyak bicara. Ini juga akan mendatangkan keracunan bagi hati kita dan juga bisa memberikan keracunan bagi hati orang lain. Dengan tutur kata lisan kita misalnya, dan seterusnya. Dengan ghibah, namimah misalnya. Kemudian yang kedua adalah hubunu an-nazar. Terlalu banyak melihat-lihat, ya, terlalu banyak melihat-lihat berkenaan dengan
dunia ini yang dimiliki oleh orang lain, ataupun melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga akan dapat meracuni hati seorang. Kemudian yang ketiga apa? Fudulu at-ta'am. Terlalu banyak makan juga sama, akan keracunan hatinya. Kemudian apa lagi? Fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Dengan siapa saja dia bergaul. Dengan orang-orang soleh dia bergaul. Dengan orang-orang yang toleh juga dia bergaul. Dengan orang-orang yang halus sunnah dia bergaul. Kemudian dengan sebaliknya juga menjadikan teman akhlaknya misalnya, maka ini juga akan meracuni hati kita. Awal-awalnya hanya keracunan sedikit demi sedikit, racunnya tambah menjalar, kemudian lama-kelamaan kemudian akan mati. Yang mati bukan jasadnya, tapi yang mati apa? Hatinya yang mati. Hatinya yang mati. Ya. Bagaimana kemarin kita menyebutkan tentang qaul, tentang ucapan salah seorang hamba yang soleh, perkataan salah seorang hamba yang soleh. Qala ahadus sholihin, di antara orang-orang soleh mengatakan, di antara orang-orang soleh mengatakan apa? Asbabu hayati al-qalbi wa ardiyatihi an-nafi'ah. Paragraf yang terakhir, paragraf yang paling bawah. Apa? Coba baca asbab. Qala ahadus sholihin, wa qala ahadus sholihin, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddun. Baik. Ini di antara ucapan hamba yang saleh, di antara ucapan hamba yang saleh, di antara orang-orang saleh mengatakan, ya ajaban minan nas, sangat mengherankan, sangat mengagumkan sekali bagi manusia, bagi orang-orang, yabkuna ala man mata jasaduhu, yang mana dia menangisi ala man mata jasaduhu, atas orang yang mati jasadnya, akan tetapi wala yabkuna ala man mata qalbuhu, akan tetapi tidak dia menangisi tentang orang yang telah mati hatinya. Padahal matinya hati itu lebih parah daripada matinya jasad seseorang, Dan ketahuilah di sini disebutkan, fa inna ta'atu kulluha, fa inna ta'ati kulluha lazimatu li hayatil qalbi, bahwasanya seluruh ketaatan adalah mutlak, ini bisa menghiasi, bisa menghidupi hati seorang. Wa nahsu hadhihi bi dzikri li daruratiha lil qalbi al-abdi wa shiddatil hajati ilaiha. Dan di sini kata Syekh, kami akan membahas beberapa di antaranya yang dapat memberikan nutrisi bagi hati, yang bisa menyegarkan, yang bisa menghidupkan bagi hati, dan ini adalah sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Yang pertama di antaranya adalah kebutuhan bagi hati, dan ini adalah merupakan nutrisi yang akan bisa menghidupkan hati. Yang pertama adalah dzikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa tilawatil Quran,
membaca Al-Quran. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Minal asbabi, di antara sebab-sebab liistiqamatil qalbi, ya, keistiqomahan hati dan selamatnya hati. Apa sebabnya? Jangan sebabnya kasratu tilawatil Quran, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak baca Al-Quran, ya. Kemudian apa lagi di antara nutrisi bagi hati? Al-istighfar. Al-istighfar ini adalah pembersih. Istighfar ini adalah pencuci bagi apa? Bagi dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian di antara nutrisi bagi hati adalah doa. Makanya jangan pernah bosan di jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rintikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat menjelang berbuka puasa, 10 menit atau 5 menit sebelum berbuka puasa, manfaatkan waktu tersebut untuk apa? Menengadahkan tangan, berdoa, meminta segala sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat. Perbanyak selawat. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Atau salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian apa lagi? Wa qiyamu al-lail. Salat malam. Salat malam. Salat malam bukan hanya kita kerjakan di bulan Ramadan, akan tapi di bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain juga, ya, kita sempatkan waktu, ya, untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, ya, sholat malam. Baik, kemudian pembahasan yang pertama di antara nutrisi bagi hati, makanan pokok bagi hati. Apa yang pertama? Dzikrullahi wa tilawatul Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Apa hari baca dulu. Daruratul dzikri qalbi, ya. Wa daruratu az-zikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Wa qad zakara al-Imamu Syamsuddin bin al-Qiyam Ibnul Qayyim ma yaqrabu min samanina qaidatan fi kitabihi al-wabilu asyib al-wabilu sayyib fanan qala ba'daha biiznillahi ta'ala wa nansi'u bil'udati ilal kitabi al-mazkuril azimi naf'ihi min hadhil fawaid. Kata beliau, ya, di sini beliau mengatakan daruratul dzikri lil qalbi, mau tidak mau zikir ini adalah kebutuhan bagi setiap hati manusia. Sehingga beliau mengatakan daruratul dzikri lil qalbi, kebutuhan mendasar. Kebutuhan yang namanya darurat itu kebutuhan mendasar bagi
kebutuhan mendasar berupa zikir lil qalbi bagi hati, ini sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Apa beliau katakan? Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis-samati. Kebutuhan zikir bagi hati itu adalah bagaikan air yang dibutuhkan oleh ikan. Itu gambarannya seperti itu. Fakaifa yakunu halus sanati, bagaimana kondisi ikan idza ukhrija minal ma', ketika apa? Ketika dikeluarkan, ataupun ya ketika dikeluarkan dari apa? Dari air. Ketika dikeluarkan dari air, tidak akan bisa bertahan lama. Ikan yang dikeluarkan dari air tidak akan bisa bertahan lama. Dalam waktu sebentar, maka ikan itu tidak akan bisa bertahan hidup, kemudian dia akan mati. Begitupun juga kebutuhan zikir bagi hati manusia juga demikian. Ketika jauh daripada zikrullah, maka tidak akan bertahan lama. Yang mati bukan jasadnya, tapi yang mati adalah hatinya. Yang mati adalah hatinya. Dan matinya hati musibah besar dalam kehidupan manusia. Jasadnya hidup, akan tetapi hatinya telah mati. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang faedah, tentang beberapa faedah yang dinukilkan oleh penulis kita di sini, menukil daripada catatan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Beliau menukilkan di antara beberapa faedah daripada zikir. Faedah di antara beberapa zikir. Apa yang pertama? Ayo baca apa baca. Baca. An-zikra, ya. Kita buatkan poin yang pertama itu an-zikra qutul qulubi. An-zikra qutu al-qulubi war-ruhi, faiza faqadahu al-abdu sara bimanzilati al-jismi ida haila bainahu wa baina qutihi. Ini yang pertama, ini poin yang pertama. Di antara faedah daripada zikir, an-zikra qutul qulubi war-ruhi. Ini di antara utama zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya. Jadi bahwasanya zikir itu adalah ya makanan pokok bagi hati dan ruh. Ini kebutuhan mendasar. Makanya kata beliau, "Fa'idha maqatahu al-'abdu", apabila seorang kehilangan daripada zikir, hilang daripada zikir pagi petang, hilang daripada zikir setelah sholat misalnya. Apa kata beliau? Maka shara bi manzilatil jismi, maka kedudukannya seperti tubuh yang tidak mendapatkan makanan pokok, tidak makan seharian, tidak minum seharian, berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum. Apa yang terjadi ketika seorang tidak makan, tidak minum berhari-hari, bahkan berbulan-bulan? Mungkin akan kurus, ya. Mungkin tinggal tulang-tulangnya misalnya, dan bisa mengantarkan kepada kematian. Ketika apa? Ketika jasad tubuh manusia tidak
mendapatkan asupan makanan, tidak mendapatkan asupan makanan pokok, maka akan lemah, kemudian akan menyebabkan apa? Kematian. Demikian juga kebutuhan zikir bagi roh dan hati manusia juga demikian. Akan tetapi ya, dalam masalah ini tidak disadari. Tidak disadari bahwasanya hatinya ternyata sudah mati. Ternyata hatinya sudah mati. Jasadnya hidup, fisiknya hidup, akan tetapi hatinya telah mati. Zikir ini sangat penting sekali ya, sangat penting dalam kehidupan. Siapapun orangnya, apapun kondisi dan keadaannya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah darurat, kebutuhan pokok yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan.